bercerita. Ini kan pasti mungkin ada banyak sekali versi. Kalau dari mungkin dari Kamora dulu deh, dan juga Gasi. Iya. Cerita itu macam-macam. Kalau Gasi itu ya dongeng, ya legenda, ya mite, ya banyak pokoknya. Nah, terus kalau Gasi itu sukanya cerita. Kenapa sih? Soalnya cerita itu ya gibah gak ketoro. Kok istilah? Iya. Enggak, bedanya cerita sama gibah itu ada. Iya, Kamora itu juga suka bilang sama aku, adalah bedanya ketawara kalau misalnya gibah sama cerita. Gimana coba? Katanya Kamora, kalau cerita itu kita ambil pelajarannya, kalau gibah kita ambil jeleknya. Iya. Kan sama-sama nyeritain orang gitu ya. Jadi tapi kalau dari Kamora sendiri gitu ya, mungkin dari Kamora dulu ya. Kalau apa yang membuat senang aja gitu kalau Kak Mora ya bercerita itu menjadikan gini, ada sisi-sisi kita gitu ya. Kalau misalnya kita kan biasanya manusia tuh punya topeng berlapis-lapis gitu ya. Jadi kalau misalnya Kak Mora lagi cerita itu kayaknya be yourself gitu ya. Jadi kalau mau dilihat orang gila gitu, maksudnya out of the box lah ya. Kak Mora yang kayaknya serius, nyeremin gitu ya, tapi ketika udah cerita itu bisa jadi sosok karakter yang berbeda. Iya, gitu bisa ya. jadi, dan itu bikin kita semacam self healing juga ya. Jadi itu buat saya ya kan. Kalau misalnya teman-teman bilang orang kan beda-beda. Yes, gitu ya. good, oke. Jadi kan misalnya teman-teman bilang, oh Kak Mora tuh orangnya suka belajar, sebenarnya bukan gitu. Tapi kalau misalnya saya belajar itu jadi nggak sempat mikir yang aneh-aneh gitu ya. Jadi pikirannya lebih terstruktur. Kalaupun ada banyak, nah itu sama dengan kita bercerita. Kalau misalnya kita bercerita kan pasti ada alur. Ketika kita mau ngomong di depan audiens, apalagi dikasih misalnya, Kak Mora sekarang temanya Ramadan loh. Seputaran Ramadan nih pasti niat, yang batalin puasa apa. Terus kemudian juga ada peristiwa-peristiwa besar apa di bulan Ramadan gitu ya. Misalnya kayak perang Badar, terus kemudian ada nusul Quran, terus kemudian bahkan ada Lailatul Qadar. Nah, terus yang pasti Indonesia juga punya tuh KTP. Apa? Itu yang orang-orang itu suka lupa. Gak sih inget loh apa? Proklamasi itu juga di bulan Ramadan. Proklamasi itu juga di bulan Ramadan. Iya, jadi ada banyak kisah-kisah yang kisah besar gitu ya. Yang bisa kita ceritakan ke teman-teman, ke anak-anak, supaya anak-anak itu tahu bahwa ada banyak tokoh-tokoh besar yang juga luar biasa, dan itu juga membuat insight-nya bahwa aku meskipun sekarang bukan siapa-siapa nanti bisa jadi gede. Jadi gede ya, bukan? Jadi gede ya. Kasih jadi gede nggak? Jadi dulu segitu aja. Iya. Kalau dari Kak Fajar sendiri nih, mungkin apa yang membuat Kak Fajar nih akhirnya suka bercerita? Kalau disebut bersuka itu masih belum masuk ke situ saya. Tetapi saya itu masih menikmati. Karena saya mengambil ini ya, posisi dari pendidik. Saya kan pendidik. Saya kan sekarang masih juga ngajar juga. Jadi masih TK juga? Sudah enggak lagi. Sekarang SD. Naik tingkat. Naik kelas. Nah, dari sekian banyak metode-metode yang kami terapkan untuk mendidik anak-anak itu, yang paling cocok untuk saat ini menurut saya itu adalah bagaimana berkisah. Jadi ketika kita tahu siang gitu ya, itu 5 menit bisa fokus. Tapi setelah itu, tapi menggunakan metode berkisah ini, minimal anak-anak itu 1 jam itu masih bisa lah gitu. Antang gitu ya. Fokus. Artinya memperhatikan gitu. Memperhatikan gitu ya, ikut berinteraksi gitu. Jadi dari situ saya berangkat, saya harus nambah ilmu tentang ini gitu. Makanya cari komunitas, salah satunya alhamdulillah bersama BPMI, dan saat itu pun ya ini masih terus pengen lebih belajar lebih lanjut terkait ini gitu. Jadi dari situ saya mengambil posisi ya saya harus bisa berkisah, bercerita gitu. Karena banyak orang yang bercerita ya curang gitu ya. Nggak semuanya orang bisa bercerita. Maka itu perlu ada belajarnya. Iya, ada teknik-teknik khusus gitu ya, betul sekali. Saya juga nggak bisa bercerita. Saya mau, kadang-kadang kan ada orang yang saya mau bercerita tapi nggak tahu dari mana. Itu curhat. Beda ya.
Beda ya? Beda. Oh iya iya. Beda. iya. Kalau Jadi- seperti itu ketemu sama orang yang tepat keluar. Tapi sebenarnya mirip kok Kak Taufik. Miripnya kan apa? Ketika kita bercerita sama ya, audiens kita yang pasti ada tujuannya. Kita bercerita itu adalah menyampaikan satu nilai gitu, transfer nilai yang nggak kelihatan gitu. Kalau misalnya kita ngomong, oh kalau kamu nanti mokel ya jam sekian nanti puasamu udah batal, nanti nggak sah anunya gitu ya. Tapi kalau kita lewat cerita tadi anak-anak kan mikir, oh iya ya, kalau misalnya kita bisa bertahan tuh rasa senengnya itu luar biasa gitu ya. Oh iya ya, dan itu juga implisit terselip di dalam Betul, cerita. betul, Jadi Belajar dari hikmah. ya. Jadi kadang-kadang kalau seandainya kita melarang itu kan istilahnya kayak menghakimi, tapi Iya. dengan bercerita itu justru mengajak anak-anak atau siapa yang mendengarkan itu Iya. lebih berpikir secara logika. Betul. Itu kan selaras dengan pembelajaran mendalam. Keren. Nanti lagi tapi ya. Oh iya, Deep learning gitu ya. Kan mindful, Mindful. meaningful, joyful. Nah itu semua ada di dalam cerita. Oke. Dan media cerita ini ternyata sekarang juga makin berkembang juga Siap, ya. betul. Tapi ini satu hal yang mungkin udah POV dari Kak Fajar atau juga Kak Mora di tengah era media yang seperti Iya. sekarang, apakah bercerita juga masih termasuk relate untuk gitu kan? Sangat relate. Bapak juga senang dengar cerita. Iya. Ibu-ibu itu kalau lagi kumpul TPQ ya, anak-anak nggak hanya anak yang ketawa, Iya. bapak ibunya yang lihat Delongok. ketawa senang gitu. Iya. Iya. Serius. Kita kan sering ya diundang itu ngomongnya buat anak-anak gitu ya. Anaknya separuh, orang tuanya separuh. Iya. Ya kan makanya anak-anak. Iya. Anaknya anak-anak. Nah, Iya kayak gitu. Jadi relate ya, nggak kegerus. Meskipun digitalisasi itu kita bisa nyelip di sana. Nyelip itu maksudnya bukan nyalip bukan, Iya, tapi ada di antaranya menginsersi gitu ya. Jadi ada di dalam ada situ. muatan-muatan yang Yes, bisa dimasuk. betul sekali ya. Sama kayak gini ini kan termasuk Kamora sudah cerita sambil digitalize. Iya. Berarti memang yang namanya digital tidak boleh ditinggalkan, tapi juga kalau bisa dimanfaatkan. Siap, gitu ya. betul. Oke, Kak Mora terima kasih banyak, Kak Fajar terima kasih banyak. Sebenarnya saya masih pengen banyak ngobrol sih. Cuman karena waktu juga gitu. Kasih Iya. Selamat berpuasa Kak Taufik. puasa. Semangat. Terima kasih. Puasa, alhamdulillah puasa. Ya, hari ketiga. Iya. Terus Iya. nggak terasa gak sih nanti kalau lebaran kamu minta baju baru nggak? Baju gue udah banyak. Oh sudah banyak. Iya, aku orangnya kona'ah. Oh nah, iya. Betul. Oke, terima kasih Kak Mora, terima kasih Kak Fajar. Semoga next time kita bisa ketemu lagi dan bisa bercerita lagi dengan kisah-kisah yang menginspirasi untuk kita semuanya.